Kembali lagi bersama Intrik ID, bahas politik tanpa baperan. Wah, tidak ada habis-habisnya ya berita mengenai Capres 2024. Wah, apalagi berita yang datang dari Capres multitalenta dan fenomenal yang satu ini. Yaps, yaitu Capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Anies Baswedan maju dalam kontestasi Pilpres tahun depan tidaklah membawa banyak uang atau modal biaya kampanye nanti. Anies hanya bisa pasrah kepada bohir-bohir yang akan mendukungnya nanti ya. Jadi sebenarnya bagi Anies menang atau kalah tidaklah masalah baginya. Ya hanya bisa pasrah dan berdoa serta mengandalkan takdir Tuhan apakah dia menang atau tidak. Bagi Anies menang atau kalah tidaklah masalah. Yang terpenting adalah kepentingan masyarakat dan rakyat Indonesia untuk merubah kemajuan Indonesia serta mengangkat ekonomi Indonesia saat ini nih ya, ekonomi Indonesia itu meroket ke bawah. Nah, kabarnya Anies membawa program perubahan. Ya, perubahan untuk mewujudkan ekonomi yang meroket. Nah, itu dia. Bagi Anies saat ini memang sedang lagi galau ya, dimana itu salah satu partai yang mengusungnya yaitu Demokrat bertemu Ketua Umum Golkar yaitu Erlangga Hartarto. Nah, kenapa Anies bisa galau? Apabila Demokrat nanti loncat dan berkoalisi dengan Golkar, bisa saja pencapresan Anies ini gagal karena tidak memenuhi syarat 20% ya, 20% presiden threshold. Nah, itu dia. Nah, tak masalah lah bagi Anies karena kecintaan umat atas Anies adalah mutlak. Apalagi Anies ini adalah figur penyelamat umat di Indonesia. Nah, kabar yang elektabilitas Anies pun saat ini itu benar-benar stabil ya, tidak naik atau tidak loyo gitu. Jadi ya di tengah-tengah saja. Nah, jadi Anies harus banyak bermanuver untuk menunjukkan siapa dia dan menunjukkan visi misi dia nanti saat terpilih menjadi presiden. Saat ini sih memang rakyat masih gundah gulana ya atau untuk memutuskan pilihannya, apakah memilih Anies atau memilih capres yang lain. Soalnya ya memang rakyat juga bingung sih ya. Soalnya cuma ada figur-figur yang lama gitu, yang baru itu nggak ada ya. Jadi ya udahlah, mau nggak mau itulah yang dipilih untuk rakyat nanti ya. Jadi ya kembali lagi ya, memang Anies ini capres yang tidak banyak uang, yang tidak kaya-kaya amat gitulah ya. Jadi untuk memenangi Pilpres itu hanya mengandalkan keberuntungan dan doa saja. Syukur-syukur bisa menang dan bisa menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Jadi ya masalah modal balik lagi ke bohir-bohirnya nanti. Apakah akan memodalkan biaya kampanye Anies atau memang pelit gitu, nggak mau modalin. Ya udah, kalau nggak mau modalin berarti potensi menangnya ya berapa persen dah gitu, kalah dengan capres-capres yang banyak uangnya gitu. Nah, gimana kisah selanjutnya?
tentang pilpres ke depan nanti, pasti banyak manuver-manuver politik yang tak terduga. Bisa saja nanti Anies gagal nyapres dengan loncatnya Demokrat ke Golkar membentuk koalisi baru, atau nanti Nasdem tiba-tiba bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar. Ya, politik dinamis ya, jadi tidak ada yang tahu langkah-langkah selanjutnya. Jadi ikuti terus beritanya hanya di Intrik ID, bahas politik tanpa bicara.